Puji nama Tuhan, selamat pagi, Shalom Jemaat di Sisi, apa kabar pagi hari ini? Shalom semuanya. Kayaknya habis liburan pada lemes, ada liburan gathering ya. Boleh sama-sama bangkit berdiri, kita sapa kiri kanan, kasih senyuman yang termanis walaupun ada di balik masker, tatap matanya. Katakan Tuhan Yesus baik bagimu dan bagiku. Sudah Bapak Ibu 10 orang minimal. Oh 10 orang Bapak. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita keren, Tuhan kita luar biasa. Seberapa banyak sepanjang minggu ini kita menikmati kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu sekali lagi Bapak Saudara. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Kita teduhkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus sepanjang minggu ini. Kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan. Pagi hari ini kami mau sama-sama melayani Tuhan. Kuduskan kami, ampuni kami, layakkan kami, tahirkan kami atas segala dosa yang kami lakukan terhadap Tuhan dan sesama kami. Biar segala sesuatu pujian, penyembahan, persembahan hidup kami menjadi dupa yang berbau harum kepada Tuhan. Ini doa kami, datanglah kerajaan-Mu di ibadah satu ini seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami siap sama-sama melayani, menyembah Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Karena kami tahu sampai hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dan kami sepakat berkata Tuhan pagi hari ini, ajaib, ajaib anugerah-Mu atas hidup kami. Makasih Yesus. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu.
katakan ajaib sungguh, ajaib sungguh anugerahmu menyelamatkanku, Yesus, pulihkan hidupku. Nyata besar kuasamu, layananku menyembah ajaib hadiratku. Selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuasamu, begitu nyata. Engkau yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat tanganmu. Bahkan Engkau tarik kami dari lumpur dosa. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Biar pagi hari ini penuh kemuliaan Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, buat kasih-Mu yang Kau kami cuma bisa bilang thank you Lord Jesus, thank you. Terima kasih Yesus, buat kasih-Mu yang datang hampir hidupku. Kau tarik hidupku, kata-Mu juga kami terpesona melihat
orang yang pernah mengalami kebaikan Tuhan. Angkat tinggi tangan-tanganmu kepada Tuhan Yesus. Katakan thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu di dalam nama Yesus. Jemaat di sisi yang siap memuji menyembah Tuhan, katakan bersama saya. Boleh kasih tos kiri kanan Bapak Ibu Saudara, kita percaya kita dilindungi Tuhan. Amin. Katakan Yesus teramat baik bagimu dan bagi yang mau bergoyang bagi Tuhan. Jangan jahit memuji Tuhan. Tetap kuliah kasih
kita baik, amin. Yang baik sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan, katakan wuh. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Wow, kalau hari ini kita ada semua karena anugerah, amin. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini bukan semakin baik hari-hari yang akan kita lewati, namun semakin jahat, itu kata firman Tuhan. Namun untuk itu Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ada sampai saat ini dan saya, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita bisa datang ke rumah Tuhan. Ada begitu banyak orang di luar sana gak bisa datang ke rumah Tuhan, karena mungkin mereka sakit atau mereka berhalangan sesuatu. Namun kalau hari ini jemaat TCC datang menyembah Tuhan, mari kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Kita gak boleh jaim menyembah Tuhan. Seberapa banyak kita mengalami kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tanganmu, yang disembuhkan, yang dikuatkan, yang diberikan jodoh, diberikan anak. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat sekali lagi bagi Tuhan. Untuk itu kita bergairah memuji Tuhan, amin. Siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Kami percaya kemenangan pasti terjadi di tempat ini. Kelepasan pasti terjadi di tempat ini. Kesembuhan pasti terjadi di tempat ini. Kami sepakat percaya kepada janji-Mu. Ya dan amin Tuhan Yesus. Kami mau sama-sama melayani-Mu, menjaga-Mu Yesus. Mari sepakat dengan satu suara katakan.
baik. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami percaya kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini itu semua karena kasih yang besar daripada-Mu ya Tuhan. Untuk itulah kami ada di tempat ini pagi hari ini ya Bapa. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu sebagai persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Untuk itu berkati kami Bapa, kuatkan kami, teguhkan kami. Khususnya ketika kami mendengar firman-Mu, kami mau firman-Mu menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu berikan kami hikmat-Mu ya Bapa. Berikan kami pengetahuan-Mu. Dan buat kami mengerti serta mampukan kami melakukannya. Supaya hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, berfirmanlah bagi kami. Amin. Di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya bersama berkata, amin, 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 amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saya boleh buka masker kan? Boleh, oke puji Tuhan. Biar kelihatan gantengnya, saudara kasih betul ya. Karena kalau pakai masker kelihatan matanya doang, saudara kasih betul. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, luar biasa dahsyat Bapak Ibu Saudara ya. Sukacitanya dahsyat, hebat, luar biasa ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Luar biasa. Ada sukacita, men? Coba lihat kiri kanan dulu, betul nggak sih ada sukacita di wajah mereka, Saudara? Atau amin-aminnya doang yang kencang, tapi sukacitanya nggak kelihatan, Saudara kasih ya. Tapi saya percaya begitu lihat kiri kanan sukacitanya kelihatan. Walaupun cuma matanya, Saudaraku terkasih, tapi sukacita terpancar, amin. Puji Tuhan, senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya mungkin khotbah di sini sudah beberapa kali tapi tatap muka baru ini kayaknya ya. Betul ya? Jadi ada baiknya saya perkenalkan diri dulu Saudaraku terkasih sebentar. Betul ya? Kenapa perkenalkan diri Pak Pendeta? Karena ada pepatah Indonesia bilang begini, enggak kenal maka enggak sayang. Tapi saya perkenalkan diri bukan karena itu Saudaraku terkasih. Karena saya percaya kalau kita dalam Tuhan itu kenal enggak kenal harus sayang Saudara terkasih. Betul ya? Bahkan firman Tuhan bilang musuhmu pun harus kau sayangi juga, saudara kasih, amin. Jadi kalau saya perkenalkan diri tujuannya cuma satu, saudara tahu apa? Supaya saya pulangnya aman, saudara kasih. Oh itu pendeta jangan diganggu, saudara itu. Saudaraku terkasih, nama saya Pendeta Samuel Simanjuntak, saudaraku terkasih. Kalau lihat dari akhir kata namanya tentunya saudara tahu saya datangnya dari mana, betul? Saya asli Batu, Batak Tulen, saudara kasih, betul ya? Mama Batak, Papa Batak, anak pasti Batak, saudara kasih ya. Tidak mungkin anak bule, saudara kasih. Toh, saudaraku terkasih saya sudah menikah, punya 2 orang anak. Kalau saya asli Sumatera Utara, istri saya itu asli Kalimantan. Saudara tahu orang Kalimantan aslinya orang apa? Dayak, jangan takut-takut bilangnya, saudara kasih ya. Memang dulu kalau dengar kata Dayak, saya juga pertama kali waktu datang Jakarta, dengar orang bilang Dayak, di pikiran saya kepala terbang, saudara. Kalau orang bilang Dayak gitu, parang terbang, saudara. Tapi ternyata setelah saya menikah dengan orang Dayak, bolak-balik sana saya lihat tuh orang Dayak. Saya mau kasih tahu saudara, ternyata enggak seram-seram juga rupanya. Orang Batak jauh lebih seram, saudara kasih betul ya. Orang Batak belum lihat wajahnya, baru dengar suaranya sudah seram, saudara kasih betul. Apalagi lihat wajahnya kotak-kotak gimana juga itu. Untung saya gemuk jadi nggak kelihatan seram, nggak kotak-kotak bulat dikit, saudara kasih betul ya. Saudaraku terkasih, jadi saya Batak, istri saya Dayak. Karena saya Batak, istri saya Dayak, maka anak kami yang satu itu, yang 2 itu Badak, saudara kasih. Batak Dayak maksudnya, bukan Badak beneran, Batak Dayak, saudara kasih. Saudaraku terkasih, aktivitas saya melayani Tuhan dan tidak satu kebetulan karena di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Saya juga seorang pendidik, saudaraku terkasih, saya seorang ketua atau rektor dari salah satu sekolah tinggi teologi di Kalimantan, saudara terkasih, STT Permata Bangsa Barito. Dan Bapak Gembala kita ini, saudaraku terkasih, lulusan kita juga, magister teologinya. Ada beberapa juga yang sudah sekolah tapi hilang, saudara terkasih, betul ya? Tapi enggak apa-apa, saudara terkasih, karena firman Tuhan bilang banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Oh terbalik, saudara terkasih. Baik, saudaraku terkasih, saya pikir perkenalan yang cukup, enggak perlu nomor sepatu sama nomor baju, karena susah cari baju saya harus jahit, saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih, body kayak gini spesial, saudara ya. Jadi nggak sembarangan, saudara kasih. Semua harus disiapin, saudara. Baik, hari ini saya mau bagi satu firman Tuhan buat kita, saudaraku terkasih, dengan tema hidup yang diberkati. Haleluya. Siapa yang sini pengennya hidupnya diberkati? Boleh angkat tangan, saudara? Oh, semua pengen. Kalau sudah bicara diberkati, semua orang senang. Bukan cuma jemaat, gembala, pendeta pun senang, saudara kasih. Betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi saya mau kasih tahu buat saudara dengar, untuk menjadi orang yang diberkati itu nggak sembarangan, saudaraku terkasih.
Kenapa? Karena ini bicara tentang kepercayaan Tuhan atas kita. Sama kayak saudara kalau mau percayakan sesuatu buat orang lain, saudaraku terkasih, tentunya tidak sembarangan juga, betul? Enggak semua orang, saudaraku terkasih, kita bisa kasih sembarangan apa yang kita punya, betul? Nah hari ini saudaraku terkasih, kau harus paham bahwa kalau bicara hidup yang diberkati, saudara terkasih, ini bicara tentang seberapa besar engkau sanggup dipercaya oleh Tuhan. Amin. Supaya paling tidak kita belajar menjadi orang yang dipercaya Tuhan supaya hidup kita diberkati. Amin. Yuk mari buka firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-27. Lukas 19 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-27. Yang bawa Alkitab bisa buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone bisa buka handphone sucinya. Amin. Karena semua harus suci, saudaraku terkasih. Amin ya. Yang gak bawa Alkitab, handphone juga belum ada Alkitabnya, masih pakai Nokia 3310, saudaraku terkasih. Kau jangan berkecil hati, saudara. Karena kalau sudah datang ke rumah Tuhan, selalu ada jalan keluar. Amin, saudara ya. Makanya kalau kau punya persoalan, datang ke rumah Tuhan, ada jalan keluar. Amin. Jadi yang gak bawa Alkitab, yang handphonenya belum ada Alkitabnya, boleh kau lihat di depan, nanti ditayangkan di layar, saudara kasih, jadi kita bisa baca sama-sama. Amin. Tapi kalau misalnya kau lihat ke depan, rupanya kau rabun jauh juga, saudaraku terkasih. Tetap jangan berkecil hati. Sekali lagi, kalau datang ke rumah Tuhan selalu ada jalan keluar. Kau boleh lihat kiri kanan, saudaraku terkasih. Karena sekarang jaraknya udah gak terlalu jauh, jadi sudah boleh saling berbagi. Apalagi firman, harus berbagi, saudara terkasih. Betul ya? Bukan boleh, tapi harus berbagi. Amin. Jadi lihatlah kiri. Kalau kiri gak bawa, lihat kanan, saudara terkasih. Kalau kiri kananmu nggak bawa kitab suci juga, saudaraku terkasih, tepuk pundak mereka, bilang minggu depan, bukan, kita jangan duduk sebelahan ya, supaya minggu depan bisa baca firman, saudara. Tapi kalaupun kiri kanan nggak ada Alkitab, tetap sekali lagi jangan berkecil hati, amin. Karena kalau datang ke rumah Tuhan selalu ada jalan keluar, saudaraku terkasih. Kau boleh pakai telinga, saudara. Karena firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Jadi kalau kau nggak bawa Alkitab, handphone nggak ada Alkitab, kiri kanan nggak bawa Alkitab, lihat depan rabun jauh, kau tutup mata, saudara. Lalu dengar baik-baik firman. Tapi kalau kau budak juga, saudara, ini persoalan besar, saudara, betul ya? Ini persoalan, ini baru persoalan. Kalau semuanya sudah nggak bisa, tapi tetap ada jalan keluar. Kau tidurlah, saudara, betul ya? Paling tidak selesai ibadah, kau segar karena tidur, yang dengar firman segar karena firman. Sudah kasih amin? Baik, yang sudah dapat katakan amin. Yuk kita baca firman Tuhan bergantian, saya 11, saudara 12, begitu terus sampai dengan ayat yang ke-27. Saya mulai dari ayat 11, judulnya perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengar dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan satu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem. Dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak pernah Tuhan tabur.
Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Bapak ibu saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, bicara tentang diberkati, banyak orang berpikir begini saudara, bahwa diberkati itu berbicara tentang sesuatu yang mereka inginkan, yang mereka harapkan, yang spesial bagi mereka, mereka terima dalam kehidupan mereka. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar baik, kalau kita bicara tentang berkat Tuhan, saudaraku terkasih, berkat Tuhan itu bukan hanya sekedar apa yang spesial bagimu, bukan. Berkat Tuhan itu adalah segala sesuatu yang bisa kau nikmati dalam kehidupanmu. Sekalipun itu adalah hal yang sederhana sekali, saya mau kasih tahu itu berkat Tuhan bagi kita. Hari ini saudaraku terkasih, kau pikir saudara terkasih kau nggak punya apa-apa lalu bisa bernafas, lalu kau berpikir kau tidak diberkati Tuhan, salah. Ada banyak orang untuk bernapas saja susah. Saudara ingat kisah waktu zaman COVID kemarin parah-parahnya saudara terkasih, oksigen sangat mahal sekali dan sekian banyak orang yang berani membayar harga begitu mahal hanya untuk beli oksigen setabung saja. Saudaraku terkasih, hari ini kau bernafas tidak perlu pakai oksigen khusus. Cukup sekali tarik. Sekali tarik saudara kasih. Kalau dulu kan kalau dihitung satu tabung misalnya bisa sampai 5-6 juta saudara terkasih. Itu kalau hitungannya saudara sekali tarik mungkin seceng. Sekali tarik seceng, 2 ceng saudara kasih, betul ya? Kau bisa bayangin saudaraku terkasih, kau tarik napas satu hari itu berapa kali tarik saudaraku terkasih. Tapi free. Saudara dengar, ini berkat Tuhan yang luar biasa. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus ada banyak orang berpikir saudaraku terkasih bahwa berkat itu adalah sesuatu yang spesial. Dan kalau misalnya saya menginginkan sesuatu yang luar biasa, lalu saya menerimanya dalam hidup saya, baru saya namanya diberkati. Ya itu juga berkat. Tapi sesuatu yang sederhana yang hari ini kau bisa nikmati dalam hidupmu, itu berkat yang luar biasa. Amin. Tadi WL bilang saudaraku terkasih punya anak, punya istri, punya suami, sederhana saja. Sepertinya itu lingkaran kehidupan yang biasa dijalani, tapi saya mau kasih tahu buat saudara, itulah berkat yang luar biasa. Tapi Pak Pendeta, saya pengennya itu loh Pak Pendeta begini, kalau saya diberkati secara materi luar biasa. Saya rindunya sih begitu Pak Pendeta. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa juga. Nah kalau kau pengen diberkati secara materi, kehidupanmu diberkati luar biasa, itu tidak salah. Karena Tuhan juga pengen kau diberkati. Dan saya mau kasih tahu saudara dengar baik. Lebih dari sekedar, lebih dari apa yang kau inginkan kepada Allah. Waktu kau merindukan sesuatu berkat yang luar biasa dalam hidupmu. Dan kau berdoa kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar baik. Tuhan sebetulnya juga menginginkan hal itu terjadi dalam hidupmu. Pak, aku pengen usahaku diberkati. Yes, Tuhan juga pengen. Saudaraku terkasih. Pak, aku pengen daganganku laku laris luar biasa diberkati. Ya, Tuhan juga pengen itu, saudaraku terkasih. Tapi hari ini saudaraku, seperti yang saya bilang tadi, untuk menjadi orang diberkati itu tidak sembarangan. Orang yang diberkati hanya orang yang pantas untuk diberkati. Dan hari ini kalau saudara berindu supaya saudara diberkati secara materi dan segala macam juga nggak apa-apa. Tapi hari ini kita belajar firman Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan bisa mempercayakannya berkatnya kepadamu. Bagaimana menjadi pribadi yang bisa dipercaya untuk menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Ini yang penting. Menjadi orang yang merindukan diberkati secara berlimpah-limpah, tidak salah. Yang salah itu adalah ketika materi itu kau jadikan akhir hidupmu. Itu baru salah. Tujuan akhir hidupmu bukan materi, karena firman Tuhan bilang kita datang tidak membawa apa-apa, pulang juga meninggalkan semuanya, betul? Kayak lagu kita, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga.
Kau pengen diberkati secara materi luar biasa, enggak apa-apa. Tapi jangan jadikan itu tujuan akhir hidupmu. Karena tujuan akhir hidup kita bukan itu. Yang kedua, salah kalau misalnya engkau melakukan cara-cara yang tidak benar untuk kau meraih apa yang kau inginkan. Itu nggak boleh. Jalurnya harus tetap jalurnya kebenarannya Allah. Dan percaya ketika kau berjalan dalam jalur kebenaran, Tuhan menuntun engkau kepada berkat yang luar biasa. Yang ketiga, saudaraku terkasih, jangan sampai berkat yang kau inginkan itu, yang kau miliki itu, membuat engkau lupa sama Tuhan. Ini yang jadi persoalan. Ada banyak orang, saudaraku terkasih, waktu gajinya 3 juta, hidupnya stabil. Waktu masih naik motor, stabil hidupnya. Lihatnya lurus terus ke depan, saudaraku terkasih. Tapi begitu sudah mobilnya Mercy, pakai kacamata hitam, ya, betul ya? Luar lirik kiri kanan, saudara itu. Ada orang kalau waktu diberkati sedikit, saudaraku terkasih, tidak apa-apa. Hidupnya sederhana, hidupnya diberkati, hidupnya benar. Tapi begitu diberkati luar biasa, jauh dari Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya kalau kau siap menjadi orang yang berkenan kepada Allah, pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, Tuhan pasti berkati engkau dengan luar biasa. Berlimpah-limpah, saudaraku terkasih. Dan hari ini saudaraku terkasih, saya mau bagi buat saudara ada 3 prinsip untuk menggapai hidup yang diberkati menurut firman Tuhan. Pengen diberkati sekali lagi, yang mau diberkati boleh angkat tangan, saudara kasih ya. Saya lihat nih angkat tangannya luar biasa nih, hampir semua angkat tangan, betul ya. Saudaraku terkasih, nanti akhir saya mau tanya lagi sekali lagi, masih mau diberkati enggak? Karena saudaraku terkasih, kalau prinsipnya enggak kau lakukan, saudaraku terkasih, kau tidak mungkin diberkati Tuhan. Prinsipnya sederhana, tapi menghidupinya harus dengan kesetiaan. Yang pertama, apa prinsip untuk menggapai berkat daripada Tuhan? Boleh slide-nya langsung. Lukas 19 ayat 13. Terus lanjut slide-nya. Saudaraku terkasih, Lukas 19 ayat 13. Dengar firman Tuhan berkata begini. Ini yang pertama. Ia memanggil 10 orang hambanya. Dan apa katanya? Memberikan. Boleh lanjut lagi? Nih. Dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang. Coba saudara lihat ayat itu, saudara kasih. Saya sengaja kasih warna biru kata memberikan. Saudara dengar. Firman Tuhan berkata, saudaraku terkasih, bagaimana prinsip untuk menggapai berkat Tuhan dalam kehidupanmu? Yang pertama firman Tuhan bilang, si raja tadi sebelum pergi, dia taruh 10 mina. Oke? Memberikan 10 mina. Ini bicara tentang apa, saudaraku terkasih? Ini bicara tentang untuk menjadi orang yang diberkati, yang pertama, engkau harus memiliki kehidupan yang suka menabur. Lanjut slide-nya. Saudara lihat yang pertama, untuk menjadi pribadi yang diberkati Allah, prinsip yang pertama, yang harus kau taruh dalam kehidupanmu adalah engkau harus menjadi pribadi yang suka menabur. Orang kalau bicara berkat, senangnya itu bicara tentang apa yang didapat, betul? Betul? Kalau sudah bicara tentang apa yang didapat, semangatnya enggak kira-kira, saudara kita kasih. Tapi orang lupa apa yang dituai itu selalu berasal dari apa yang ditabur. Kau pengen diberkati, pengen menuai sesuatu hal yang besar, harus berani menabur. Firman Tuhan jelas berkata, siapa menabur sedikit, menuai banyak, sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Kalau sampai ada orang pengen menabur, pengen menuai, tapi tidak pernah menabur, saya curiga jangan-jangan dia nyolong. Coba, saudara menuai tapi nggak pernah nabur. Tuaian siapa yang saudara ambil? Betul? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang yang menabur mengizinkan saudara menuai di tempatnya. Itu kemungkinan pertama. Tapi itu jarang terjadi, Bapak Ibu. Betul ya? Kau kerja mati-matian lalu suruh orang yang nuai. Jarang itu terjadi. Kecuali sisa-sisanya sedikit ada, baru kau kasih orang. Itu mungkin, betul? Tapi kemungkinan kedua yang paling mungkin adalah kemungkinan besar kau nyolong, saudara terkasih. Nah sekarang kau pengen diberkati, tapi gak suka nabur. Itu salah besar. Itu sakit namanya, saudara terkasih, betul ya? Saudaraku terkasih, dengar, waktu Tuhan berkati engkau sesuatu, ada 3 hal yang harus kau pahami tentang berkat Allah yang diberikan kepadamu.
Yang pertama, coba lanjut slide-nya. Yang pertama, kalau Tuhan kasih kau berkat, saudara kasih. Ini bicara 3 hal. Supaya kau mengerti bagaimana jadi pribadi yang diberkati. Waktu Tuhan berkati engkau sesuatu, itu bicara 3 hal. Yang pertama, itu bicara tentang berkat untuk dinikmati. Artinya kalau kau dapat berkat dari Allah, sebagian harus kau nikmati. Jangan juga kau tabung semua. Anak ajak jalan-jalan, Pi ayo kita jalan-jalan. Nantilah, sebetulnya. Tunggu banyak dulu baru kita jalan-jalan. Istri bilang, Pi sudah sekian tahun kita gak pernah kemana-mana, ke Ancol kayak apa. Nanti aja. Tol udah banyak kali nanti, kalau udah banyak berkatnya. Kita langsung ke Israel, luar negeri, saudara kasih. Belum banyak berkatnya, mati dia, saudara kasih. Saudara mau begitu? Capek kerja, tapi nggak nikmati apa-apa. Saya sih nggak mau, saudara kasih. Saudaraku terkasih, makanya kalau saya beli sesuatu harus berkualitas kalau buat saya, saudara kasih, betul ya? Kenapa? Karena saya harus menikmati apa yang saya dapat. Karena saya nggak tahu kapan saya dipanggil Tuhan. Apalagi sekarang. Sekarang orang nggak tahu-tahu cepat-cepat dipanggil Tuhan, saudara kasih, betul ya? Masih muda, semangat, gak kira-kira, kayaknya exciting, gak sakit apa-apa. Besok dengar kabar, telah berpulang ke rumah Bapa. Betul? Hari ini kalau kau dapat berkat, sebagian, dengar, sebagian kau harus nikmati. Amin. Sebagian lagi baru disimpan. Kenapa harus simpan Pak Pendeta? Karena kan kita tidak tahu keadaan. Kayak sekarang ini pandemi 2 tahun, siapa yang pernah menduga hal itu terjadi? Tidak ada yang menduganya. Dulu saya ingat, saudara tahu, waktu saya sebelum pandemi ya, saya dipercayakan Tuhan pelayanan luar biasa, saudara. Sebelum pandemi, kalau orang mengundang saya khotbah, misalnya dia mengundang tahun 2020, lalu dia telepon saya bulan Agustus tahun 2019, nggak ketemu jadwal saya, saudara. Habis sudah sama orang lain. Dulu waktu tahun 2019, saya lihat jadwal pelayanan saya tahun 2020, wah itu luar biasa banyaknya. Saya sudah punya planning banyak sekali. Tapi begitu bulan 3 2020 datang gereja lockdown semua, jadwal saya lockdown juga, saudara. Berkat saya lockdown semua, saudara. Lah terus Bapak kayaknya walaupun sudah lockdown 2 tahun, hampir 2 tahun loh, saya nggak punya penghasilan apa-apa. Ini sekarang ini baru mulai pelayanan ada lagi, betul? Saya ini hidup dari pelayanan Bapak Ibu. Saya ini pendeta Pentakosta, pendeta yang hidup oleh iman. Maksudnya apa? Kalau ada imanmu hiduplah kau, kalau nggak ada matilah kau, saudara. Betul? Karena saya nggak punya penghasilan lain, saudara. Kalau Pak Gembala mah enak bisnisnya pas lagi kesehatan, pandemi datang, justru diberkati luar biasa, betul? Saudaraku terkasih, awal pelayanannya, berkatnya datangnya dari pelayanan. Nah gereja tutup semua, perusahaan tutup semua, nggak ada ibadah apa-apa. Lah saya di rumah juga, saudara. Tapi coba saya tanya buat saudara. Saya 2 tahun, hampir 2 tahun. 2 tahun lah ya, saudara ya. Saya nggak punya penghasilan apa-apa. Tapi saya tanya buat saudara. Coba saudara lihat saya sekarang. Kelihatan nggak saya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah sekarang saya tanya, coba jawab jujur. Menurut saudara, cocok nggak saya orang kekurangan? Kalau sampai ada yang bilang, cocok Pak, pasti katarak matamu, saudara. Begitu? Orang besar begini masih dibilang kekurangan. Loh Pak Pendeta kok bisa masih gemuk padahal pandemi 2 tahun Pak Pendeta. Ini bicara simpanan, saudara. Kalau tidak ada yang disimpan, saudaraku terkasih, mungkin saya bisa kurus kayak Bapak Gembala, saudara. Tapi karena banyak yang disimpan sebelumnya, makanya makan tetap jalan, saudaraku terkasih. Bahkan waktu pandemi justru lebih banyak makan karena nggak kemana-mana. Istri pembantu kreatif semua masakan yang di YouTube mereka buat, saudara kasih ya. Nggak ada dimakan sayang dibuang, akhirnya saya makan semua, saudara kasih. Makanya jadi begini. Jadi dengar, waktu kau diberkati Tuhan, yang pertama, berkat itu sebagian untuk dinikmati, sebagian untuk disimpan. Tapi ada yang terakhir, ini penting sekali, saudara kasih. Sebagian lagi harus ada berkat untuk ditabur. Pak, kenapa harus nabur? Kan kau pengen nuai. Pengen nuai tapi nggak mau nabur, ya nggak bisa. Kalau kau pengen nuai tapi nggak pernah nabur, kau harus punya keahlian nyolong. Tapi sekarang zaman teknologinya canggih. Yang nyolong gampang ketahuan. Jadi bertobatlah kau, maksudnya begitu saudara kasih. Sekarang ganti cara, jangan nyolong lagi, menabur saudara. Amin. Makanya saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar firman Tuhan berkata begini. Coba 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 7. Dengar firman Tuhan berkata begini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga.
Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudaraku terkasih, orang kalau nabur itu, saudara kasih, dengar saya mau kasih tahu saudara. Kalau kau nabur, kau akan melihat bahwa apa yang kau tabur pasti akan membawa tuaian yang luar biasa dalam hidup. Dan setiap tuaian, dengar selalu lebih banyak dari apa yang kau tabur. Itu prinsip. Coba saudara punya, kalau nanam mangga, kalau saudara nanam mangga dari biji ya. Kalau kita nanam mangga dari bijinya satu, betul toh? Maka tumbuhlah batang satu, betul ya? Nah sekarang saya tanya buat saudara, ada nggak saudara punya mangga, nanam dari biji satu, lalu dia tumbuh, ketika berbuah pada musimnya, pas berbuah, buahnya satu. Ada nggak yang gitu? Tahun depannya lagi, sudah setahun sekali itu musim mangga, tahun depan nunggu pas berbuah lagi, satu lagi. Kalau ada saya yakin kau tebang itu pohon, betul? Kenapa? Karena nutrisi yang kau dapat dari buahnya nggak seimbang dengan tenaga yang keluar untuk nyapu daun-daunnya setiap hari, betul? Saudaraku terkasih, di mana-mana kalau sesuatu berbuah, buahnya itu selalu lebih banyak dari apa yang dia tabur, betul? Itu prinsip. Saudara lihat ini, firman Tuhan tulis tadi. Coba lanjut selainnya. Ini menarik, supaya saudara tahu, supaya saudara jangan takut menabur, saudara terkasih. Lanjut selainnya, terus, lanjut. Satu lagi. Nah, perhatiin nih. Saudara lihat, si raja tadi waktu sebelum pergi dia tabur 10, betul? Lalu firman Tuhan bilang yang kembali berapa? Saya hitungnya 18. Kenapa? Karena yang di bawah itu bunganya. Plus modal jadi 11. Jadi 10 plus 1. Kalau saudara lihat di perumpamaan yang lain, prinsipnya begitu. Jadi yang dikasih itu, saudara terkasih, bukan sekedar semuanya dengan modal dan untung. Bukan, tetapi untungnya saja. Plus modal jadi 11. Yang satu kasih 5, plus modal jadi 6. Lalu yang satu nggak beruntung apa-apa, cuman kasih 1. Jadi totalnya 18. Nah saudara perhatikan baik-baik, yang kembali itu kan cuma 3 orang, betul? Artinya apa? Berarti 7 hilang. 7 kabur. Saudara perhatiin baik-baik nih. Waktu dia nabur 10, padahal yang berbuah itu cuma 2 loh. Tapi dengar, buah dari yang 2 itu selalu lebih besar dari apa yang dia tabur. Maka hari ini kau jangan takut nabur. Banyak orang Kristen saudaraku terkasih berpikir begini, kalau saya nabur Pak kurang dari uang saya. Iya, itu pikiran manusiamu. Tapi dalam prinsip kekekalan saudaraku terkasih, apa yang kau tabur selalu akan berbuahkan sesuatu yang lebih banyak dari apa yang kau tabur. Amin. Jangan takut menjadi orang yang suka menabur. Pengen diberkati? Coba siapa yang pengen diberkati, angkat tangan sekarang. Udah mulai berkurang sedikit, saudara kasih, betul ya? Kenapa? Karena ini sudah mulai menabur bicaranya, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, dengar, di tempat ini kau masih bisa amin kencang, saudara terkasih. Keluar dari tempat ini tiba-tiba ada yang minta taburan, saudara kasih ya. Mulai belajar dari situ. Saudaraku terkasih, yang pertama saudaraku terkasih, kalau kau pengen menjadi orang yang diberkati luar biasa, prinsip kebenaran, firman Tuhan bilang kau harus suka menabur. Makanya firman Tuhan bilang Tuhan benci dengan orang yang pelit. Betul? Bahkan firman Tuhan catat orang pelit itu tidak masuk surga. Nggak percaya kayaknya firman Tuhan. Buka ayat firman Tuhan, saudara kasih, betul ya? 1 Korintus pasal yang ke-6. Coba 1 Korintus 6, saudara kasih. Kita lihat firman Tuhan supaya yang pelit-pelit bertobat, saudara kasih, betul ya? Ini kalau sampai kau pelit tapi pengen diberkati, itu kau sakit jiwa, saudara kasih, betul ya? Lihat nih firman Tuhan, saudara kasih. Saudaraku terkasih, 1 Korintus 6 ayat 10, Pak. Coba baca, buka 1 Korintus 6 ayat 10. Ini saudaraku terkasih, kalau pulang dari sini yang pelit nggak bertobat juga, saudara kasih ya, siap-siap saudara kasih. Kau nggak masuk surga. 1 Korintus bisa tampilin di depan, saudara kasih, biar saya baca di depan saja. Saudaraku terkasih, supaya kita memastikan bahwa Alkitab kita sama, saudara kasih, betul ya? 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, saudaraku terkasih. Kita mulai dari ayat yang ke-9, saudara kasih. Saudara lihat, mulai ayat 9, dengar firman Tuhan bilang begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan apa katanya? Mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapa yang tidak adil itu? Firman Tuhan bilang jangan sesat. Yang tidak adil itu adalah orang jabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri. Lalu apa katanya? Saudara tahu apa itu kikir? Kikir itu sebetulnya adiknya pelit. Ini mereka ini berkeluarga ada 3.
Anak paling bungsu itu kikir. Nomor 2 pelit. Nomor 3 saudara tahu? Pedit. Saudara kasih betul ya? Itu yang lebih parah, yang sulung saudara kasih. Saudaraku terkasih dengar, orang kikir firman Tuhan gak masuk. Coba lihat kiri kanan bilang, makanya jangan pelit loh. Mungkin saudara bilang begini dalam hati, Pak Pendeta? Itu mah kebetulan kali saja itu Pak Pendeta ayat itu ada. Mungkin apa ada ayat lain? Ada ayat lain, coba lihat ayat lain. Sekarang 1 Korintus 5 di sebelahnya sudah kasih. Ini kalau sudah sampai 2 ayat saudaraku terkasih nggak bertobat juga, cilaka. Saudara ya. 1 Korintus 5 ayat 11, saudara dengar firman Tuhan ini berkata apa? 1 Korintus 5 ayat 11, dengar firman Tuhan bilang begini. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Tetapi mereka itu adalah orang cabul. Lalu apa katanya? Orang kikir jangan ditemanin. Yang lebih dahsyat lihat ayat ini terakhir, ayat kalimat terakhir ini luar biasa. Firman Tuhan bilang kalimat terakhir. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali apa katanya? Dengan orang pelit jangan makan sama-sama kata firman Tuhan. Ini untung yang tulis Paulus, kalau saya yang tulis koma. Saudara, sebetulnya dia kan langsung titik di situ. Kalau saya yang tulis jangan dengan orang pelit jangan duduk makan sama-sama, koma. Tar lu disuruh bayarin, saudara kasih. Orang pelit itu kan saudara kasih kalau sudah makan saja kencang sekali dia, betul ya? Tapi giliran sudah mau bayar, saudaraku terkasih, pura-pura dia ke kamar mandi, saudara kasih. Dari kamar mandi dia ngintip, udah dibayar belum bilnya, belum bilnya. Begitu dia lihat sudah dibayar, pura-pura dia keluar pegang dompet, udah dibayar belum? Udah dibayar belum? Padahal dia udah tahu udah dibayar, saudara kasih. Orang kayak gini, dengar firman Tuhan yang bilang, bukan saya, nggak masuk surga, saudara kasih. Jadi bertobat kau kalau pelit, saudara kasih. Yang pertama dengar, pengen diberkati, kau harus suka menabur, enggak boleh pelit. Harus suka menabur. Lihat kiri kanan, suka menabur. Yang pertama. Yang kedua, saudara kasih. Lihat Lukas 19 ayat 13 sampai 16. Lukas 19 ayat 13 dan 16. Ini yang kedua. Dengar ayat 13 firman Tuhan berkata, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Lalu ayat 16, dengar firman Tuhan bilang, orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Saudara perhatikan. Ayat yang ke-13 Tuannya bilang dikasih 1 mina, pakai ini untuk berdagang. Lalu setelah Tuannya datang, si orang yang pertama ini datang bawa 10 mina. Artinya apa? Artinya dia sudah betul-betul berdagang. Betul? Ini bicara tentang apa? Yang kedua dengar baik, saudara kasih. Orang yang diberkati Tuhan itu adalah bertanggung jawab untuk semua yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita hari ini. Saudara dengar, pengen diberkati Tuhan? Kau nggak perlu berpikir bertanggung jawab atas sesuatu besar, sesuatu yang besar yang belum kau miliki. Tuhan mau kau bertanggung jawab untuk sesuatu yang hari ini Tuhan percayakan kepadamu. Pak, saya cuma jualan tempe loh Pak, kerjaan saya. Bisa diberkati. Kalau kau bertanggung jawab, Tuhan bisa berkati kau luar biasa. Pak, saya kerjanya cuma jadi customer service Pak di dalam perusahaan. Pak, saya bisa diberkati Pak, kayak mereka orang-orang hebat itu. Kalau kau bertanggung jawab, saudara kasih, Tuhan bisa berkati engkau dengan luar biasa. Ada banyak kesaksian, Bahkan saudaraku terkasih, saya pernah dengar cerita saudaraku terkasih, seorang pembantu rumah tangga, saudara, dinikahi oleh seorang pengusaha dari luar negeri. Saudara bisa bayangin tuh, bisa terjadi begitu. Hanya karena dia lihat mukanya cantik, saudaraku terkasih. Ada nempel di foto keluarganya mereka. Jadi ceritanya ada keluarganya saudaraku terkasih di Indonesia, foto bersama. Karena tuannya ini baik sekali, saudaraku terkasih. Lalu pembantunya juga ikut disuruh foto, saudara. Dengan baju yang sama. Lalu keluarga mereka dari Belanda, saudaraku terkasih. Waktu dikirimin foto itu dia lihat. Loh, itu siapa cewek yang satu itu? Oh, dia kerja di rumah ini. Boleh kenalan nggak, saudara kasih? Akhirnya kenalan, saudara. Sama temannya keluarganya yang ada di Belanda. Akhirnya cocok mereka nikah, saudara kasih. Rupanya ini yang nikahin dia. Seorang pengusaha di daerah negeri sana. Saudara bisa bayangin? Persoalannya apa? Pak, mungkinkah saya punya suami orang Belanda? Ya mungkin saja. Tapi saya nggak bisa bahasa Belanda Pak. Nah itu pikiranmu. Kalau Tuhan sudah mau, tak ada yang mustahil.
Amin. Kalau Tuhan sudah berkehendak, tak ada yang tak mungkin. Tuhan bisa punya banyak cara. Kalau kau mikirin caranya, nggak heran kau stres. Ya gimana Pak Pendeta, saya kerjanya sudah begini, wajah saya juga pas-pasan, saudara kasih betul ya. Terus pengen punya pacar, punya suami segala macam yang lebih luar biasa, ya nggak mungkin lah Pak. Ya nggak mungkin menurutmu, tapi kok sering kali nyanyi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau nyanyi itu kok sampai mau nangis, saudara kasih betul ya. Tapi waktu kau lihat keadaanmu, sering kali kau bilang nggak mungkin. Dengar. Untuk menjadi diberkati itu sederhana buat Tuhan. Tuhan punya kemampuan yang besar. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kau. Pertanyaannya, kau bertanggung jawab enggak untuk apa yang dipercayakan Tuhan hari ini? Kalau yang hari ini saja yang sederhana kau tidak bisa bertanggung jawab, enggak mungkin Tuhan percayakan kau sesuatu yang besar dalam hidup. Maka hari ini menjadi pribadi yang bertanggung jawab, saudaraku terkasih. Mungkin saudara bertanya dalam hati, Pak Pendeta kita kan sudah nabur, kenapa harus bertanggung jawab lagi? Saudara dengar ada 3 alasan kenapa kau harus bertanggung jawab sekalipun kau sudah menabur. Yang pertama, di saat engkau menabur sesungguhnya ada banyak oknum yang ingin engkau gagal. Saudara dengar, lanjut selanjutnya. Yang pertama, kenapa kau harus bertanggung jawab? Lanjut lagi. Yang pertama, karena waktu kau menabur ada banyak oknum yang ingin kau gagal. Jadi kau harus kerja keras supaya tetap berhasil. Amin. Yang kedua, bertanggung jawab adalah latihan yang paling tepat untuk menjadi kita kuat. Kau pengen sesuatu yang besar, kau harus latihan di tempat yang kecil. Tempat yang kecil yang hari ini dipercayakan Tuhan padamu adalah tempat untuk kau latihan. Ketika kemampuanmu luar biasa di tempat yang kecil, Tuhan kasih tanggung jawab yang lebih besar. Itu prinsip, saudara kasih. Yang ketiga, bertanggung jawab adalah ukuran kesiapan kita untuk kepercayaan yang lebih besar. Firman Tuhan bilang tidak ada orang yang bisa dipercaya perkara yang besar kalau dia tidak bisa dipercaya dalam perkara yang kecil. Hari ini kau harus bertanggung jawab. Yang pertama menabur, yang kedua bertanggung jawab. Yang ketiga dan terakhir, saudara kasih. Terakhir, saudara kasih. Saya kalau khotbah suara saya terakhir biasanya kencang, saudara kasih. Kenapa Pak Pendeta? Karena saya percaya kalau pendeta ngomong terakhir biasanya mujizat terjadi, saudara kasih. Saudaraku terkasih, jadi yang tadi sudah mulai buta, sudah mulai menutup mata, sudah mulai gelap semua, saudara kasih ya. Sudah mulai enggak kelihatan apa-apa, saudara kasih. Begitu pendeta bilang terakhir, langsung dicelikkan matanya. Jadi kalau poin 1, 2 dia enggak dengar, poin 3 dia dengar, saudara kasih. Dia pulang tidak dengan tangan hampa, bawa 1 poin, saudara kasih. Amin. Apalagi dari belakang sudah ada tanda soalnya, saudara, jadi kita harus cepat. Saudara lihat, Lukas 19 ayat 16 dan 24. Ini terakhir, saudara. Ini yang paling penting, saudara kasih. Supaya kau diberkati luar biasa. Saudara lihat, ayat 16. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah yang mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang-orang yang mempunyai 10 mina. Saudara perhatiin, saudara lihat. Sebelum saya kasih tahu poinnya, saudara lihat nih. Ini kan yang 10 mina, 10 orang dikasih 10 mina. Lalu mereka disuruh berdagang. Setelah tuannya pulang, ada 3 orang yang kembali. Yang paling banyak yang pertama, dia bawa 10 mina. Betul? Nah saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, luar biasanya. Yang cuma bawa 1 mina dimarahi oleh tuannya. Lalu tuannya bilang, saudara terkasih, ambil yang 1 mina itu, kasih kepada yang 10 mina. Yang lain pada komplain. Mereka bilang, loh dia kan sudah punya 10 mina. Tuannya bilang, sebab kepada yang punya akan diberi, kepada yang tidak punya daripadanya akan diambil. Saudaraku terkasih, yang menarik begini. Kira-kira menurut saudara, waktu ini kan yang 10 mina datang bawa 10 mina, lalu ditambahin 1 mina, betul? Nah pertanyaannya, kira-kira menurut saudara, kalau misalnya yang bawa 10 mina ini nggak bawa 10 minanya kepada tuannya, dia bawa kabur seperti yang 7 tadi. Kira-kira dia dapat bonus nggak yang 1 tadi? Dapat atau tidak? Tidak, betul? Sepakat kita tidak, betul ya? Karena dia datang kepada tuannya lah, maka dia ditambah bonus. Dia sudah didapat diberkati, tambah bonus lagi dari tuannya. Karena dia sudah bekerja keras, sudah menabur, sudah bertanggung jawab, lalu berhasil dan dia bawa kepada tuannya, saudaraku terkasih, tuannya tambah bonus 1 mina lagi. Ini bicara tentang apa? Saudara dengar, kau pengen diberkati luar biasa, yang terakhir, dengar baik-baik. Kalau kau pengen diberkati, yang terakhir engkau harus berani membawa kembali kepada Tuhan apa yang sudah engkau terima dari Tuhan. Ini prinsip. Kau pengen diberkati seperti orang yang mendapat 10 mina tadi, kau harus berani membawa kembali kepada Tuhan apa yang kau dapat dari Tuhan. Saudara dengar, Tuhan itu tidak minta 100% dari apa yang kau dapatkan dalam apa yang kau tanggung jawab dalam hidupmu, betul? Peraturan kita cuma 10%, saudaraku terkasih.
Dan semua kita sepakat itu adalah bagian Allah. Kira-kira bisakah kau dipercayakan Tuhan sesuatu yang lebih besar? Kalau 10%-nya pun ternyata seringkali kita kurangi. Saudaraku terkasih, betul? Saudaraku terkasih, kalau sudah bicara ini sudah tenang semua. Saudara, betul ya? Karena ini berat Pak Pendeta. Saudara, betul? Saudara. Nah, sekarang kita kembali ke prinsip pertama. Prinsip pertama. Semua kita kan berani bilang semua yang kita punya ini datang dari Tuhan. Betul ya? Saudara dengar, Tuhan gak minta balik semuanya. Cuman 10% dan kita sepakat 10% itu adalah bagian Allah. Sekarang saya mau tanya buat saudara-saudara kerja sama bos saudara. Penghasilan bos saudara, apa yang dapat untung dari bos saudara? Sering saudara tarik-tarikin, kurang-kurangin, korting-kortingin. Kira-kira bos saudara senang gak sama saudara? Senang gak? Setiap datang ke rumahnya, pas pulang dari rumahnya kerja, pokoknya buka kulkasnya, bawa sayur dari sana pulang. Betul? Lalu baju bosnya lagi dicuci, saya kasih bawa bosnya bajunya pulang satu, saya kasih. Kira-kira bosnya senang nggak lihat saudara? Senang nggak? Tapi kalau saudara misalnya kerja sudah luar biasa, semangat, tapi tidak pernah mengambil bagian bos. Kau hanya makan bagianmu, saudaraku terkasih. Kira-kira bosmu senang nggak lihat kau saudara? Saudara dengar, hukum dunia saja masih sederhana seperti begitu. Bisa terjadi dan kita pahami, apalagi hukumnya Allah. Kau kalau bertanggung jawab bukan cuma terima apa yang menjadi bagianmu, tapi Tuhan kasih bonus satu. Dan firman Tuhan berkata, tadi Matius 6 ayat 33 tadi, segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Itu bicara bonus yang luar biasa. Di luar dari tanggung jawabmu. Kita semua pengen, saudara terkasih, mengharapkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Saudara dengar, yang terakhir ini tidak boleh hilang daripadamu. Kau harus berani mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan kepada Tuhan. Kalau mau persembahan, saudara terkasih, kasih dengan sukacita. Karena dengan supaya sukacita Pak, kasihnya 1.000 aja Pak Pendeta. Saudara terkasih, betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini memang bukan bicara nilai, saudara terkasih. Tapi saya percaya orang yang kasih banyak tapi tetap sukacita akan lebih berharga di mata Tuhan daripada orang yang kasih 100 rupiah tapi tetap sukacita. Kalau 100 rupiah mah semua kita sukacita, saudara terkasih, betul ya? Kalau perlu nggak usah kasih biar lebih sukacita, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, poinnya bukan di situ, tetapi mengembalikan apa yang bagian Tuhan. Kalau itu bagian Tuhan, kembalikan. Dan dengar, ketika engkau bisa dipercaya mengatur kebijaksanaan keuangannya Allah, Tuhan akan berkati engkau dengan luar biasa. Yang pertama, sukalah menabur. Yang kedua, bertanggung jawab untuk yang dipercayakan hari ini kepadamu. Bukan nanti, bukan sesuatu yang besar yang kau iming-iming, bukan. Yang hari ini Tuhan percaya, bertanggung jawab akan hal itu. Lalu yang ketiga, kalau kau mendapat sesuatu dari Tuhan, kembalikan bagian Tuhan. Saya percaya ketika kau bisa dipercaya, Tuhan akan percayakan sesuatu yang lebih besar daripada sebelumnya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Yuk mari kita bangkit berdiri, saudaraku terkasih. Kita bawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita katakan pujian tadi, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi dengan segenap hati kita bawa hidup kita. Katakan pada Tuhan, ku tak membawa, amin, apapun juga saat ku datang ke dunia.
terkasih, hari ini mari bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Ketika hari ini kau mendengar firman Tuhan, mari tanamkan itu dalam hatimu. Siapkan hatimu dan hidupmu menjadi pribadi yang siap diberkati Tuhan luar biasa. Saudaraku terkasih, mari kita melihat kerajaan Allah dengan prinsip kerajaan Allah juga. Kalau kau pengen diberkati dengan caranya Allah marah, maka hiduplah dengan kebenarannya, saudara. Maka Tuhan akan berkati engkau dengan luar biasa. Jangan lihat kecilnya pekerjaanmu dan kecilnya usahamu hari ini. Karena bagi Tuhan untuk menjadikan sesuatu itu menjadi besar, sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang luar biasa besar, itu gampang dan sederhana buat Tuhan. Yang dicari Tuhan bukan sekedar jumlah harta atau jumlah berkat yang kita terima, tetapi sebesar atau sebertanggung jawab apa kita di hadapan Allah. Kualitas hidup kita menjadi perhatian Allah yang khusus dalam kehidupan kita, saudara. Hari ini saudaraku terkasih, untuk itu siapkan dirimu menjadi pribadi yang pantas diberkati Tuhan. Jadikan dirimu menjadi pribadi yang suka menabur supaya kau menuai banyak juga dalam hidup. Jadikan dirimu menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk setiap yang kau tuai dalam hidup. Kau tidak memakainya untuk hal yang tidak berkenan kepada Allah, tapi melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Maka kau akan diberkati Tuhan luar biasa. Yang ketiga, jangan lupa mengembalikan bagian Tuhan yang sudah dipercayakan Tuhan kepadamu. Karena apa yang kau lakukan ini akan membawa engkau kepada berkat yang luar biasa. Hari ini bawa hidupmu dalam tangan Tuhan, saudara. Kalau kau rindu menjadi pribadi yang diberkati dan siap menjadi orang yang berkualitas diberkati Tuhan, berkualitas pantas diberkati Allah, kau mari mengangkat tangan saudara terkasih, saya akan berdoa buat engkau. Apapun yang menjadi usaha pekerjaanmu hari ini, mari tetap memandang Allah. Percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupanmu. Bapa, dalam nama Yesus engkau melihat anak-anakmu yang mengangkat tangan Tuhan. Mereka dengar firman dan mereka tahu kehidupan mereka. Mereka mau menjadi pribadi yang pantas diberkati Allah luar biasa. Apapun persoalan, pergumulan mereka, apapun pekerjaan mereka mungkin sederhana, tapi hari ini mereka menaruh semua ke dalam tanganmu ya Bapa. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, biar setiap yang dikerjakan oleh tangan-tangan anakmu diberkati Tuhan luar biasa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkat Allah melimpah atas mereka. Berkat Allah melimpah atas hidup mereka ya Bapa. Kemana mereka melangkah, di situ mereka diberkati. Di mana kaki mereka berpijak, di situ berkat Allah melimpah atas hidup mereka. Karena mereka siap menjadi orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Dalam nama Yesus, Tuhan taruh hati yang taat, hati yang tulus, hati yang siap diberkati dengan luar biasa. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, amin, amin, amin. Yes, haleluya. Dalam roh dan kebenaran sampai. Mari sekali lagi katakan, inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang mendekat dalam roh dan kebenaran tanpa dalam roh dan kebenaran dalam roh dan kebenaran Kami sungguh diberkati lewat kebenaran firman-Mu dan kami siap melakukannya dan kami mau taat sama Tuhan dan memberkati hamba-Mu Bapak Samuel Simanjuntak yang sudah memberkati kami, urapi hamba-Mu lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami sungguh diberkati, yang diberkati firman Tuhan katakan bersama saya. Boleh kita kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan kita akan masuk dalam penyerahan anak. Baik, hari ini kita akan menyaksikan dan turut mendoakan penyerahan anak. Saya undang Bapak Melki dan Ibu Mensi beserta anaknya.
GBI, Gereja Bethel Indonesia tidak membaptis anak, tetapi kita menyerahkan anak, kita mendoakan anak agar hidupnya disertai dan diberkati oleh Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita sama-sama limpahkan tangan kita kepada anak Marwel. Bapa, kami Tuhan bersama-sama mengangkat tangan kami, hamba-Mu mengangkat tangan dan menumpangkan tangan. Seperti Engkau Tuhan Yesus memberkati anak-anak, demikianlah kami juga Tuhan. Kami berdoa dan mendoakan anak ini, anak Marwel Julio Nesminasi Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan, anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depannya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, dengan berkat daripada Engkau Tuhan, dengan pengurapan dari Engkau Tuhan, anak Marwel menjadi anak yang mengasihi Tuhan, anak yang mengasihi orang tuanya, anak yang berhasil dalam hidupnya Tuhan, anak yang selalu taat akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sertai hidupnya mulai hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan Amin. memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberkati, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan oleh Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tuanya. Berkati mereka Tuhan, berkati ayah Melki Tuhan, papanya Tuhan, berkati ibu Mensi Tuhan. Kiranya mereka menjadi orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anaknya, mendidik anak ini dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati pekerjaan tangan mereka Tuhan. Biarlah Kau cukupkan setiap kebutuhan dalam membesarkan anak-anak ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ya Bapak. Jemaat TCC sepakat anak ini akan semakin mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan buat Bapak Ibu yang sudah menyerahkan anaknya. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudara sudah dilayani oleh artis-artis lokal. Dan hari ini kita akan dilayani oleh artis interlokal TCC. Kita sambut Yohanes Tampo Balon dengan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kami silakan Yohanes. Shalom Jemaat TCC. Perkenalkan saya Yohanes Mambri Tampo Bolon, akan membawakan sebuah persembahan pujian yang meyakinkan kita kembali bahwasanya kita semua ada sampai sekarang itu oleh kuasa darahnya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oh, Kau layakkan ku menghampirimu.
tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau selamatkan hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu aku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Semuanya katakan oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Yohanes.
Wow, keren banget suaranya. Sayang cuman satu lagu Bapak Ibu Saudara. Pengennya satu album kita loh, Dek. Tapi sayang beliau mau ujian ya. Kita doakan supaya kuliahnya, pekerjaannya diberkati Tuhan. Makin dekat sama Tuhan, pakai suaramu untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa di luar sana. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah yang pertama ini. Bolehkah melambaikan tangannya, kami rindu berkenalan. Boleh bangkit berdiri, ada seorang pria sebelah kiri saya. Boleh bangkit berdiri. Bung, ada lagi. Di depan, ada di belakang. Masih bangkit berdiri ya Bapak Ibu ya. Iya, ada 4 jiwa. Boleh kiri kanannya kasih tos atau kasih salam, katakan selamat datang. Wow. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Gereja ini sangat terbuka untuk kita boleh bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Nanti kalau ada waktu luang, kita komsel di tempat ini, ketemu dengan Oma Luna dan juga Ibu Evi yang cantik-cantik. Hari Rabu jam 7 malam ya Ibu. Kalau tidak ada kegiatan, mari daripada nongkrong di pinggir jalan, kita nongkrong sama Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan buat jiwa-jiwa baru Bapak Ibu. Baik, seperti khotbah Pak Samuel Simanjuntak, saatnya kita masuk dalam proyek ketaatan, kita mau menabur. Seberapa banyak kita mau diberkati? Yang mau diberkati harus nabur. Yang belum mendapatkan amplop, boleh melambaikan tangannya, nanti para pengerja kami akan melayani Bapak Ibu Saudara. Di depan ada yang belum mendapatkan amplop. Iya, Bapak Ibu ada juga amplop yang ada stempelnya, itu untuk persembahan pembangunan karena gereja kita akan memperlebar kiri ke kanan atau ke kiri ya Pak? Ke kanan ya. Iya, untuk itu mari sama-sama ke kanan ke kiri, kalau bisa ke depan ke belakang ya Pak ya, biar kerajaan Allah semakin disebarluaskan. Iya, ada amplop untuk pembangunan, Bapak Ibu Saudara boleh memberi. Iya, saya juga tidak boleh ngomong doang, saya juga harus memberi Bapak Ibu Saudara. Karena banyak pelayan Tuhan itu lupa ngasih persembahan. Kita harus sama-sama, kalau kita ngomong kita juga harus ngelakuinnya. Setuju Bapak Ibu Saudara? Sudah? Boleh kita angkat tinggi-tinggi sama Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kasih kesempatan bagi kami untuk memberikan sebagian dari apa yang kami dapat selama hidup kami. Bahkan sepanjang minggu ini kami mau katakan terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kepercayaan-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang setelah diberkati Tuhan. Kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi, persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ucapan syukur ini. Tuhan berkati persembahan, perpuluhan, pembangunan, apapun itu bentuknya. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan. Pakai persembahan ini untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Kami percaya seluruh jemaat-Mu yang memberi pada hari ini diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyaksikan pengumuman melalui multimedia. Kami persilakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dr. Samuel Simanjuntak MP atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday Service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Stephen Tirajo dan Pastor Lucia Alfiana. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa akan diadakan besok Rabu pukul 7 malam. Bagi jemaat yang rindu melayani di gereja ini, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Tuhan Yesus memberkati. Memelihara kesehatan jiwa wanita. Kami mengundang teman-teman wanita untuk menghadiri ibadah Women in God pada hari Sabtu tanggal 21 Mei pukul 5 sore yang dilayani oleh Ibu Sulastri Pardede. Tuhan Yesus memberkati.
Gereja GBI-TCC akan membuat kartu jemaat. Bagi setiap jemaat yang belum mengumpulkan foto, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo dan Mikhail. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gilbert Leodisa, Bapak Tommy Nale, Mikhail Zebenik, dan Melkisedek Nesimnasi. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada Ya, Shalom. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Rektor ya, saya panggil Bapak Rektor karena beliau ketua dari STT Permata Bangsa Barito. Ya, puji Tuhan, firman yang memberkati kita untuk kita juga bisa jadi berkat dan diberkati. Ya, dan beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama, kalau Bapak, Saudara, Ibu sekalian saksikan di bawah itu, kita kan sudah proses ya, ada bangku, ada AC, ya, karena kita sedang melakukan penanaman gereja baru sesuai dengan visi misi daripada sinode. Kita akan melebarkan gereja kita, begitu juga dengan 3 cabang lainnya. Nanti untuk beberapa update bisa disampaikan oleh Bendahara Pembangunan, Bendahara Penanaman Gereja Baru, Bapak Awen. Jadi itu yang pertama. Pengumuman yang kedua adalah untuk acara nanti tanggal 21 Mei wanita ya. Kami undang para wanita yang pengen jiwanya disegarkan ya, lalu bisa tanya jawab. Itu ada talk show dengan Ibu psikolog ya, Sulastri ya, yang ahli di bidang psikolog tetapi juga anak Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan jangan lupa tanggal 26 Mei maksud saya, kita akan adakan kebaktian Padang di Ancol. Semuanya berangkat dari sini menggunakan bus. Kita sudah sewa tempat di sana, venue. Kita acara ibadah dulu, lalu selanjutnya kita akan ada jalan-jalan bersama. Bisa berenang bersama, ya, tidak perlulah dibaptis di situ ya. Jadi depan kita langsung pantai, ya, bisa mancing, bisa ngapain kayak itu, tergantung aktivitas yang mau kita lakukan. Ya, itu saja pengumuman. Saya serahkan mungkin tambahan dari Pak Awen, silakan. Nanti habis itu mungkin Bu Evi boleh tambahkan untuk acara wanita dan Pak Martin. Ya. Shalom Bapak-Bapak Ibu sekalian, Saudara. Saya sebagai Kabid dari Pengembangan Gereja dan juga sebagai Bendahara Pengembangan Gereja akan sedikit membahas mengenai pertumbuhan gereja kita. Puji Tuhan ya, kita di TCC selalu diberkati dan kita sudah mulai melihat dari berkat-berkat itu, yaitu ada penambahan gereja tidak hanya di Puri Mansion yang kita akan melebarkan ke sebelah kiri atau kanan. Dan juga kita ada di luar kota, yaitu di TCC Batam, TCC Bekasi, dan TCC Cikupa. Untuk totalnya itu adalah kebutuhannya 561 juta dan sudah terlaksana itu sebesar 126.680.000 dan masih ada kebutuhan lagi sebesar 434.420.000. Namun saya percaya semuanya ini adalah bukan hal yang sulit dan kembali tadi Pak Samuel juga berbicara, mari kita menuai untuk kita juga mendapatkan berkat lebih dan kita percaya disinilah kita juga mulai menuai. Amin. Amin. Oh iya, untuk saya juga akan sedikit membahas mengenai sumbangan langsung. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk ada persembahan khusus pada bulan April itu sebesar 7.748 dan pada bulan Mei ini sudah terkumpul sebesar 11 juta. Jadi total sementara adalah persembahan khusus untuk pengembangan gereja adalah 18.748. Sekian dari saya. Terima kasih.
Puji Tuhan, Shalom. Saya sebagai kabit wanita, jadi tadi udah diumumin ada acara wanita, ya kita akan datangkan seorang psikolog yang cinta Tuhan dan dia juga seorang yang bekerja di bidangnya, ahli di bidangnya di beberapa rumah sakit ya. Nah, jadi saya mengundang para wanita, tapi ternyata yang pengen datang itu bukan cuma wanita. Para pria juga boleh datang karena yang daftar itu ada bapak-bapak juga. Mungkin bapak-bapak pengen ngintip ya kesehatan ibu-ibunya gimana. Enggak apa-apa ya, belajar supaya sama-sama paham. Saya sudah bilang sama Ibu Sulastri ternyata bukan cuma wanita, tapi bapak-bapak juga kepengen belajar Bu. Akhirnya dia ngomong begini, oke saya akan bawa juga yang umum. Amin. Jadi mari saudara-saudara kita gereja memfasilitasi untuk saudara belajar lebih dalam lagi tentang kehidupan saudara yang saudara mungkin gak ngerti. Kayak kemarin saya kasih contoh ya, saya gak tahu bahwa seorang suami itu 7.000 kata, wanita tuh bisa 15.000 sampai 30.000 kata. Hal-hal yang kayak gitu kalau kita gak paham rumah tangga kita bisa hancur ya. Nah tapi kalau kita punya pengetahuan lebih tentang hal-hal yang seperti ini, kita akan tahu, kita akan lebih paham pasangan kita. Enggak, wanita enggak jadi baperan yang gitu-gitu ya. Nah seperti itu, jadi mungkin kita akan belajar secara psikologi. Kenapa? Karena saya belajar, saya nih sarjana konseling. Waktu saya belajar tuh saya agak kaget juga. Dosen saya seorang muslim, dia berkata begini. Dia ngajar saya bahwa bahasa tentang ilmu itu adalah logos. Kita tahu logos itu firman sebenarnya, amin. Jadi kalau kita belajar tentang satu ilmu, berarti ilmu yang sudah disingkapkan oleh Tuhan. Ya, sama dengan ilmu kedokteran saudara, sebuah ilmu ya, disingkapkan lebih detail lagi. Ya, jadi saya minta Bapak Ibu yang mau daftar, silakan daftar ke Boru, tolong Boru bangkit berdiri. Ya, silakan daftar karena kita mau semua daftar supaya nanti kita siapkan panitia, kita siapkan juga sarana untuk mendapat makan ya. Nah juga tolong Bapak Ibu yang mau daftarlah segera ya, supaya kami bisa tahu berapa jumlah orang yang hadir ya. Itu aja ya, saya minta mau bawa temennya, saudaranya silakan. Boleh. Ya, boleh ya, punya saudara, mungkin punya tetangga yang ribut melulu tiap hari di rumah ya. Boleh bawa ke sini. Amin. Belajar firman Tuhan sama-sama supaya paham tentang kehidupan. Amin. Amin. Ya, nah itu aja dan saya berterima kasih buat ibu-ibu yang sudah memberi untuk kita kebagian di gereja di sisi ini, WBI-nya untuk memberi lauk pauk kepada battle ya, seminari battle. Nah, berterima kasih buat ibu-ibu yang sudah nyumbang. Dan sumbangan kita itu ada lebihnya dan ada beberapa yang memang masih mau memberi. Kita punya 2 memberi yang harus kita lakukan. Pertama, untuk memberi di seminari battle. Kedua, puasa jajan. Jadi puasa jajan ini kita serahkan nanti tanggal 30 ada acara WBI se-Jakarta itu bersama-sama memperingati hari kenaikan. Jadi buat semua ibu-ibu yang masih mau memberi untuk puasa jajannya, mungkin biasanya puasa jajannya sehari 1.000 atau 2.000 kumpulin kasih ke GBI Pusat. Karena saya percaya itu WBI Pusat itu punya acara banyak yang akan diselenggarakan untuk kepentingan bersama WBI se-Jakarta. Ya jadi silakan memberi tadi kepada Boru juga ya biar dicatat namanya. Kemarin kami sudah memberikan yang buat seminari battle itu 700.000 kami sudah berikan ke sana ya. Nah yang selebihnya bakal yang masih mau silakan kita akan kasih puasa jajan ke WBI Pusat atas nama WBI TCC. Itu aja. Terima kasih banyak buat ibu-ibu yang sudah menyumbang. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Itu aja. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah Masih kita. satu buat kebaktian Padang ada Pak. Kebaktian Padang, oh iya. Pak Martin. Belum.
Shalom. Shalom. Ya, saya himbau kepada bapak-bapak atau ibu bahwa kita akan adakan gereja Padang pada tanggal 20 Mei ya. 26 Mei, Pak. 26 Mei Hari ya. Kamis. Hari Kamis. Jadi kita akan berangkat dari sini jam 7 pagi acara, jam 7 sampai jam 3 sore. Kebetulan dan jam 7 sampai jam 3 sore. Dan pendaftarannya saya lihat sudah 100 lebih orang. Wow. Ya, semangatnya luar biasa. Nah, silakan daftar. Sekretarisnya Kakak Buru juga tadi yang disampaikan Kak Buru juga ya. Ya, jadi silakan daftarkan diri Bapak-bapak. Nanti kita lihat semangatnya. Setelah ini panitia akan adakan rapat. Jadi nanti ada kesempatannya karena kita sudah booking tempatnya. Tadi sampaikan Bapak Gembala bahwa luar biasa tempatnya, sangat luar biasa untuk kita sama-sama kebersamaan kita di gereja TTC biar semakin kita diberkati. Amin. Ya, itu aja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang daftar bebas kan Pak ya? Nggak harus berapa nominal bulan ibadah di sini atau bebas? Pendaftaran kebetulan kesempatan bersama adalah paling minim berjemaat 3 bulan. Ya, berjemaat tetap di sini. Itu aja sih. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat untuk kita jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat lawatan-Mu, buat anugerah-Mu yang Kau berikan sepanjang kehidupan kami Tuhan. Pada hari ini kami mengucap syukur Tuhan, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami, bahkan Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah berbicara lewat kebenaran firman Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan hidup kami semakin hari semakin diubahkan, semakin cinta Tuhan, semakin takut akan Tuhan. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Samuel Simanjuntak yang sudah Tuhan kirim ke tempat ini untuk jadi berkat, saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua di tempat ini. Biar pengurapan ilahi, kuasa, berkat Allah, roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan Tuhan terus mengalir atas hamba-Mu Bapak Samuel ya Tuhan. Berkati dalam pelayanannya Tuhan, berkati juga istri dan anak-anaknya Tuhan. Mereka terpelihara sempurna dalam roh tubuh jiwa mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan Engkau memakai luar biasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami di tempat ini Bapak Daniel Suprianto Tuhan, beserta Ibu Vera, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan terima kasih, mereka sudah jadi gembala kami yang baik. Tuhan berkati mereka, segala pelayanan, usaha, pekerjaan mereka dibuat Tuhan berhasil. Karena penyertaan Tuhan sempurna atas mereka. Tuhan biar anak-anak mereka juga menjadi anak-anak yang diberkati, punya masa depan yang cerah Tuhan. Kami percaya Tuhan keluarga ini jadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati mereka Bapa, pelihara mereka Tuhan, lindungi mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang dari Tuhan. Roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan daripada Tuhan terus mengalir dalam hidup mereka Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan bagi Bapak Stefan Terayo Tuhan, dan beserta istri dan keluarganya, anak-anaknya semua terpelihara sempurna. Tuhan berkati mereka dengan roh hikmat, pewahyuan daripada Tuhan. Terus pengurapan ilahi mengalir atas mereka. Berkat Tuhan tercurah atas mereka melimpah-limpah. Tuhan terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga buat semua rekan-rekan kami Kortim Bapak. Tuhan berkati semua Kortim yang ada Bapak. Beri kesatuan hati, berikan damai sejahtera sukacita Allah terus mengalir atas kami semua Bapak. Berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kami. Pelayanan kami menjadi berkat bagi banyak orang Bapak. Tuhan roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan terus mengalir atas kehidupan kami semua Bapak. Tuhan terima kasih Tuhan, berkati Kortim yang ada Tuhan. Kami percaya keluarga mereka semua aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapak. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan.
baik yang ada di sini maupun Tuhan yang masih ada di rumah. Mungkin mereka yang sakit, mereka yang berkekurangan, Tuhan jamah mereka, berkati mereka. Yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan Bapa. Yang menderita Tuhan berikan penghiburan Bapa. Tuhan kami percaya berkat-Mu melimpah-limpah atas jemaat-Mu Bapa. Setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan buat berhasil karena pernyataan-Mu sempurna atas mereka. Tuhan terima kasih Tuhan, lindungi setiap jemaat Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat. Senantiasa Tuhan berikan kesehatan, damai, sejahtera, dan sukacita Allah adat setiap umat Tuhan yang ada Tuhan. Tuhan terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja Multisisi Puri Mansion ini. Biar Tuhan semakin hari Tuhan memperluas gereja ini di dalam nama Yesus. Tuhan kami mengucap syukur buat setiap cabang-cabang yang ada. Bapak kami percaya karena Engkau berdaulat atas gereja-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang membuka setiap cabang-cabang yang ada. Kami percaya Tuhan, semua dana yang dibutuhkan Tuhan akan cukupkan. Kami percaya Tuhan memberkati semua yang terlibat di dalam memberi di dalam nama Yesus. Biar kami semakin giat memberi dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, pekerjaan Tuhan diperluas dari gereja ini Bapa. Tuhan terima kasih, berkati gereja-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang setia memberi Tuhan bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman Allah yang sudah disampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Ketika kami menabur, kami akan menuai berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan berkati Bapak Esra yang menjadi pastor Tuhan untuk pengembangan gereja baru. Kami percaya Tuhan berkat-Mu, pengurapan-Mu turun atas Pak Esra. Sehingga setiap pembukaan gereja baru ini boleh berjalan lancar oleh karena pertolongan Tuhan. Oh kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya juga pembukaan gereja yang ada di Bekasi akan berjalan lancar oleh karena pertolongan Tuhan. Dan petabisan juga yang di Batam akan berjalan dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Tuhan terima kasih Tuhan, juga di Cikupa kami percaya semua boleh berjalan dengan lancar. Tuhan biar gereja, setiap gereja yang ada Tuhan menuai jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Bapak buat bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia, berkati daratan, lautnya, udaranya diberkati oleh Tuhan. Bahkan pemerintahan kami Tuhan, Presiden kami Jokowi Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Berkat Tuhan dicurahkan atas bangsa kami. Lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami minta Tuhan jiwa-jiwa Tuhan tuayan bagi bangsa kami Bapak. Terima kasih biar banyak orang datang menyembah, mencari wajah-Mu. Mereka menemukan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Dan kami siap menerima berkat datangnya dari Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Kristus, kita arahkan hati kita, buka kedua tangan kita. Kembalilah dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menyebut kita di awan-awan yang permai. Yang percaya mari sama-sama katakan amin.
Amin. Dengan demikian ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.